puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong kita, terus memberkati kita untuk kita bertumbuh dalam kehidupan rohani kita yang baik di mata Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hari ini kami patut menaikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan beri kami kekuatan, kesehatan yang baik. Tuhan menganugerahkan kami nafas hidup sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Dan kami bersyukur Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali akan membaca dan merenungkan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Daniel pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Daniel pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus saya baca ayatnya yang ke-8. Demikian firman-Nya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita mengenai berketetapan untuk hidup sesuai firman. Sekali lagi firman Allah hari ini mengajar kita berketetapan untuk hidup sesuai dengan firman. Menjadi kerinduan kita, menjadi doa kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita punya ketetapan hati, kita punya suatu tekad yang bulat untuk hidup sesuai firman. Sama dengan ketetapan Daniel, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Karena bagi dia ini tidak sesuai dengan firman yang sudah diajarkan oleh nenek moyang kepada dia. Karena itu dia berketetapan. Dia berketetapan hati, dia punya tekad yang bulat untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Sama artinya dengan dia berketetapan untuk hidup sesuai dengan firman. Dia berketetapan untuk tidak mau melanggar akan aturan firman. Sehingga dia punya ketetapan hati yang bulat untuk hidup sesuai firman. Ini juga menjadi contoh dan teladan bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Supaya kita punya ketetapan untuk hidup sesuai firman. Kita belajar supaya apa yang menjadi ketetapan dari Daniel menjadi ketetapan hati kita untuk kita hidup sesuai dengan firman. Apa manfaatnya? Apa akibatnya kalau saudara dan saya berketetapan seperti Daniel untuk hidup sesuai dengan firman dan kita terus belajar menjalani hidup yang sesuai dengan firman? Setidaknya ada 3 manfaatnya bagi Daniel, dan saya percaya bagi saudara dan saya juga ketika saudara dan saya berketetapan untuk hidup sesuai firman. Ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Akibat dia berketetapan untuk hidup sesuai dengan firman, maka Tuhan mengaruniakan sesuatu yang istimewa kepada Daniel. Di mana Tuhan mengaruniakan kasih dan sayang sehingga dia dikasihi dan disayangi oleh pemimpin pegawai istana itu. Apa yang membuat Allah mengaruniakan kepada Daniel sesuatu yang istimewa? Karena dia punya ketetapan untuk hidup sesuai firman. Jadi akibat ketika kita berketetapan untuk hidup sesuai dengan firman, maka saya percaya Tuhan juga mengaruniakan sesuatu yang istimewa bagi saudara dan saya. Mungkin ke dalam konteks Daniel itu kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana.
dalam konteks kita juga bisa sebagai pegawai kita dikasih dan disayangi oleh pemimpin kita. Ataupun juga dalam konteks yang lain, Tuhan mengaruniakan kepada kita sehingga Tuhan terus memberkati usaha kita, Tuhan terus memberkati bisnis kita, Tuhan terus memberkati pelayanan kita sehingga kita terus maju, berkembang, kita jadi kepala dan bukan ekor. Itu semua karena Tuhan mengaruniakan sesuatu yang istimewa. Kenapa Tuhan mengaruniakan sesuatu yang istimewa kepada kita? Karena kita berketetapan untuk hidup sesuai dengan firman. Jadi sangat penting sebagai umat untuk kita berketetapan dan terus berusaha untuk hidup sesuai firman. Maka akibatnya Tuhan mengaruniakan sesuatu yang istimewa bagi kita. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-15, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Akibat yang kedua, manfaat yang kedua karena Daniel berketetapan untuk hidup sesuai dengan firman adalah Tuhan memberikan kekuatan fisik yang luar biasa kepada mereka. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Karena mereka berketetapan untuk hidup sesuai firman, maka Tuhan mengaruniakan, Tuhan memberikan kekuatan fisik yang luar biasa kepada mereka, melebihi orang-orang yang lain yang justru makan makanan yang disantap oleh sang raja. Jadi di sini kita melihat bahwa ketika saudara dan saya berketetapan seperti Daniel untuk hidup sesuai dengan firman, Tuhan anugerahkan kita kekuatan fisik yang luar biasa. Tuhan memberi kita kekuatan kesehatan yang baik. Bagi saudara dan saya, Tuhan memberi kita daya tahan tubuh yang baik sehingga kita bisa terhindar dari virus corona. Atau seandainya pun kita mengalami virus corona, Tuhan tolong kita, Tuhan campur tangan sehingga Tuhan menyembuhkan kita. Karena apa? Karena kita berketetapan untuk hidup sesuai firman. Jadi ketika saudara dan saya berketetapan untuk hidup sesuai firman, maka saya percaya tidak percuma. Itu tidak sia-sia bagi saudara dan saya. Seperti Daniel dan juga teman-temannya, Tuhan memberikan kekuatan fisik, daya tahan tubuh yang baik, yang luar biasa kepada mereka, sehingga mereka melebihi yang lain. Yang ketiga, dalam ayat 17 dan 20, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Juga diulang dalam ayat 19 dan 20, raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ayat 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Inilah akibatnya, manfaatnya. Karena Daniel berketetapan untuk hidup sesuai firman, maka Tuhan memberikan kecerdasan yang luar biasa bagi mereka. Bahkan di sini dikatakan bahwa mereka lebih cerdas daripada semua orang berilmu, 10 kali lebih cerdas. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka berketetapan untuk hidup sesuai firman. Jadi ketika saudara dan saya berketetapan, ketika saudara dan saya bertekad untuk hidup sesuai firman, menjalani hidup sesuai firman, berpadanan dengan firman, maka Tuhan juga memberikan kecerdasan kepada saudara dan saya. Kecerdasan dalam hal hikmat, kecerdasan dalam hal kebijaksanaan. Saya percaya Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya, sehingga saudara dan saya menjadi orang berhikmat, saudara dan saya menjadi orang yang bijaksana dalam menjalani kehidupan ini, karena saudara dan saya berketetapan untuk hidup sesuai firman.
Ketika kita berketetapan untuk hidup sesuai dengan firman, maka Tuhan menganugerahkan kita kecerdasan dalam bentuk hikmat ataupun dalam bentuk kebijaksanaan, sehingga saudara dan saya menjadi orang yang bijak dalam menjalani hidup ini. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami supaya kami berketetapan untuk hidup sesuai firman. Ya Tuhan, tolong kami, berikan kami hati, berikan kami kebulatan hati, berikan kami tekad untuk kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Tidak percuma dan tidak sia-sia kalau kami hidup sesuai firman, karena Tuhan mengaruniakan sesuatu yang istimewa bagi kami, karena Tuhan memberikan kekuatan fisik yang luar biasa bagi kami, karena Tuhan memberikan kecerdasan sehingga kami menjadi orang yang bijak dalam menjalani hidup ini. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami supaya kami bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.